Samsung Galaxy A73 5G dan Samsung Galaxy S21 FE 5G. Dengan harga yang beda tipis, menurut kalian mending mana? Guys, balik lagi di channel YouTube gua, My Gadget Review. Dan di video kali ini spesial banget ya. Sebelum lebaran ini gua akan bikin satu konten dulu ya. Abis itu gua lebaran break dulu sekitar 1 minggu dan gua akan bikin konten Samsung seperti biasa. Dan di sini gua ada Samsung Galaxy A73 5G dan Samsung Galaxy S21 FE 5G. Banyak yang bilang kalau misalkan Samsung Galaxy A73 5G ini harganya itu sangat overpriced ya. Apa bener sih sebenarnya? Iya, kalau menurut gua sih sah-sah aja ya, karena memang Samsung Galaxy A73 ini dibekali dengan sensor kamera utama 108 megapiksel. Dan untuk Samsung Galaxy S21 FE 5G ini hanya dibekali dengan sensor kamera utama 12 megapiksel saja. Menurut gua kalau misalkan gua compare lebih baik yang mana? Samsung Galaxy A73 atau Samsung Galaxy S21 FE 5G? Ini review gua. Oke, kita mulai dari kamera utama dulu ya. Jadi Samsung Galaxy S21 FE 5G ini dibekali dengan kamera utama 12 megapiksel dan sementara Samsung Galaxy A73 5G ini dibekali dengan kamera utama beresolusi 108 megapiksel. Kita lihat hasilnya apakah sama atau mungkin ada sedikit perbedaan. Ya, ini adalah hasil foto dan video dari Samsung Galaxy S21 FE 5G dan Samsung Galaxy A73 5G. Oke, dan dari sini kelihatan ya, detail yang dihasilkan dari Samsung Galaxy S21 FE itu untuk tone warnanya itu lebih natural dan lebih pas aja gitu. Sementara di Samsung Galaxy A73 5G ini memang agak sedikit overprocess. Tapi di sini ada sedikit kelebihan ya. Jadi Samsung Galaxy A73 5G ini ketika kita crop atau kita zoom itu memang gambarnya jauh lebih detail. Nah, sekarang tinggal pilih nih, kalian mau pilih yang mana? Samsung Galaxy A73 5G atau Samsung Galaxy S21 FE 5G? Dan ini adalah foto ketika gua ambil di malam hari ya. Jadi di sini kedua smartphone ini memakai resolusi kamera utama ya. Jadi di sini kelihatan nih Samsung Galaxy S21 FE 5G ini memberikan warna yang pas. Jadi kesimpulannya adalah megapiksel kamera itu nggak ditentukan dengan seberapa besar, tapi ditentukan oleh prosesor atau chipset yang ada di dalamnya. Oke, ini adalah contoh perekaman Full HD 30 fps ya dari Samsung Galaxy S21 FE 5G dan Samsung Galaxy A73 5G. Nah, ini untuk Samsung Galaxy S21 FE 5G ini bisa untuk mode ultrawide ya. Ini mode normalnya, terus ini mode ultrawide-nya.
Nah, seperti ini guys. Terus bisa di switch ke kamera depan. Untuk Samsung Galaxy A73 belum bisa di switch ke kamera depan. Nah, ini perbedaannya ya di sini ya. Oke, gue balikin lagi. Dan kalau ini adalah contoh perekaman Full HD 60 fps dari Samsung Galaxy S21 FE 5G dan Samsung Galaxy A73 5G. Oke, seperti ini. Terus untuk kedua smartphone ini, untuk perekaman videonya bisa di switch ke kamera depan ya, seperti ini. Oke. Gue balikin dulu ke kamera belakang. Ya, seperti ini ya hasilnya ya. Dan ini adalah contoh perekaman dual video ya, dual video dari Samsung Galaxy S21 FE 5G. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari S21 FE 5G yang mana dia bisa record dua video sekaligus seperti ini ya. Untuk di Samsung Galaxy A73 5G itu belum support video seperti ini. Dan kali ini adalah contoh perekaman 4K 60 fps dari Samsung Galaxy S21 FE 5G. Dan untuk di Samsung Galaxy A73 5G ini belum bisa ya untuk perekaman video hingga 4K 60 fps. Oke, dan ini adalah contoh perekaman 4K 30 fps dari Samsung Galaxy S21 FE 5G dan Samsung Galaxy A73. Untuk Samsung Galaxy A73 ini defaultnya hanya 4K 30 fps ya. Jadi di sini untuk Samsung Galaxy S21 FE 5G gua setting untuk resolusinya disamakan ya seperti ini. Oke, kalau ini contoh untuk kamera depan ya dari Samsung Galaxy A73 5G dan Samsung Galaxy S21 FE 5G. Nah, ini untuk resolusinya sama ya di 4K 30 frame per second. Hasilnya seperti ini. Kalau kita ngomongin masalah performa, ini jelas beda banget ya. Samsung Galaxy S21 FE 5G ini memakai prosesor Exynos 2100 dengan fabrikasi 5 nanometer. Sementara di Samsung Galaxy A73 5G ini memakai Snapdragon 778G 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Secara skor Antutu yang gue cek kemarin ini kurang lebih hasilnya segini ya. Dan yang kalau gue lihat ini hasil skornya mirip-mirip banget ya. Kalau misalkan gue tes untuk main game, hasilnya seperti apa ya? Game pertama yang akan gue coba adalah PUBG Mobile di Samsung Galaxy S21 FE 5G dengan settingan Smooth Extreme ya. Overall, selama gue main PUBG Mobile di Samsung Galaxy S21 FE 5G ini untuk frame rate-nya bisa 60 fps rata banget ya. Jadi ini lancar banget buat game seperti PUBG Mobile ini. Game kedua yang akan gue coba di Samsung Galaxy S21 FE 5G ini adalah Mobile Legends. Untuk settingannya ini refresh rate-nya yang paling tinggi ya, dan untuk grafisnya ini yang ultra. Oke, kita coba dulu ya. Dan selama gue main game Mobile Legends di Samsung Galaxy S21 FE 5G ini, frame rate-nya ini rata juga ya di 60 fps. Jadi ini udah oke ya untuk game PUBG Mobile maupun game Mobile Legends. Dan sekarang gue pindah ke Samsung Galaxy A73 5G untuk nyobain game PUBG Mobile dengan settingan sama juga ya ini ya di Smooth Extreme.
Overall, selama gue main game PUBG Mobile di Samsung Galaxy A73 5G ini sebenarnya dari menit awal itu lancar ya, tapi kenapa nih di menit-menit kedua ya, ini frame rate-nya banyak yang drop banget. Sebenarnya ini kayaknya sih ya, ini kayaknya ngaruh dari suhu yang udah naik ya, karena ini setting ghost-nya ini gue aktifin. Dan game terakhir yang akan gue coba di Samsung Galaxy A73 5G ini adalah Mobile Legends. Di sini untuk settingan grafisnya ini bisa nyampe di Ultra ya, ini keren sih. Dan hasilnya ini sangat memuaskan sekali ya. Ini untuk frame rate-nya tembus loh di 120 fps ya. Tapi memang sih di menit awal ini agak sedikit drop ya frame rate-nya, tapi setelah itu lancar banget. Ya intinya Samsung Galaxy A73 5G maupun Samsung Galaxy S21 FE 5G ini punya performa yang berbeda-beda ya. Secara S21 FE itu kan flagship, jadi performanya juga beda banget dari Samsung Galaxy A73. Ya kalian pilih yang mana, tentukan pilihan kalian ya. Dari ukuran display ini jelas beda banget ya. Samsung Galaxy S21 FE 5G ini di 6,4 inch, sementara di Samsung Galaxy A73 5G ini di 6,7 inch. Untuk resolusinya sendiri ini juga berbeda guys. Samsung Galaxy A73 ini dibekali dengan Super AMOLED Plus, sementara di Samsung Galaxy S21 FE 5G ini dibekali dengan Dynamic AMOLED. Tapi di sini yang gue lihat hasilnya kurang lebih hampir sama ya. Ini agak sedikit gue kasih apresiasi buat layar di Samsung Galaxy A73. Kedua smartphone ini juga memiliki speaker stereo yang cakep banget guys. Oke, dan itu tadi review singkat gua dari Samsung Galaxy A73 5G dan Samsung Galaxy S21 FE 5G. Kesimpulan gua dari kedua smartphone ini sama-sama memberikan experience yang terbaik ya. Samsung Galaxy A73 dengan kamera utamanya yang mencapai 108 megapiksel untuk hasil foto dan video ini jauh lebih detail. Sementara di Samsung Galaxy S21 FE 5G ini meskipun mempunyai lensa kamera 12 megapiksel, tapi hasilnya juga nggak kalah ya dengan Samsung Galaxy A73. Ya namanya juga smartphone flagship, dari fitur, spesifikasi, dan kegunaan pasti berbeda banget. Dan itu tadi kesimpulan gua dari kedua smartphone ini ya. Buat temen-temen yang misalkan masih bingung ya mau A73 5G atau upgrade ke Samsung Galaxy S21 FE 5G, dengan adanya konten gua ini teman-teman bisa punya referensi nih ya. Di sini gua nggak akan cari yang bagus ataupun yang terjelek. Pada basicnya semua smartphone itu nggak ada yang sempurna. Jadi teman-teman sekarang sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Sekian review dari gua My Gadget Review. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel gua selalu berkembang dan selalu mendapat informasi terupdate seputar smartphone, terutama brand Samsung. Ditunggu untuk hands-on video-video gua Samsung selanjutnya, dan juga untuk review video-video Samsung gua selanjutnya. My Gadget Review pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.